Oke. Nah, oke teman-teman, ini perkenalkan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang, katanya kan gitu ya. Bener ya, kenalan dulu baru sayang-sayangan, kan ta'arufan dulu gitu. Nah, jadi ini nama saya Prita Hendriana Wijayanti, atau kalau biar nggak kepanjangan Prita HW. Jadi semua medsos saya itu Prita HW ya, Facebook, Instagram, Twitter itu kena ban, nggak tahu kenapa, yang followersnya udah 2000 lebih ya. Tapi sekarang ada baru ya, pada orang-orang pada bikin tweets ya. Udah bikin nggak teman-teman di sini? Twitter Belum. dikeluarkan oleh Meta. Belum. Belum Belum, ya? baru mau nyoba. Belum nyoba, masih ngepo-ngepoin. Terus habis itu kalau di TikTok itu trainer speaking writing, karena waktu itu Prita HW-nya lupa password. Tapi alhamdulillah sih jadi spesifik niche-nya akhirnya ya, karena terpaksa apa ya namanya kayak gitu. Oh ya, ini sekilas tentang saya. Saya itu background-nya adalah FISIP, dulu kuliahnya di Ilmu Informasi dan Perpustakaan UNER Surabaya, Universitas Erlangga ya. Deket sama Mbak Cici sebetulnya di Lamongan. Kemudian, oh iya, Mbak Siti Holija belum bisa. Boleh dibantu mungkin di WA atau di apa. Oke, biasanya saya nyebut diri saya itu knowledge planner ya, atau apa ya, orang yang berwirausaha atau entrepreneur di bidang manajemen pengetahuan, mungkin gitu. Terinspirasi dari Hermawan Kertajaya, mungkin tahu ya, Gawan Ekonomi, beliaunya bukunya juga banyak banget, konsultan beberapa kementerian juga gitu. Dulu pernah satu forum rapat gitu sama beliau, terus kayaknya keren banget gitu ya. I'm knowledge planner katanya. Terus bukunya itu dipajang di kantornya sambil beliau itu punya satu perusahaan konsultan. Waktu itu saya terinspirasinya itu sih. Ya, saya punya anak 2, 5 tahun dan 3 tahun. Udah update ya, berarti ini setahun lalu ya bikinnya. Sehari-hari di Sejana Institute sejak 2016, jadi kayak learning center, khususnya di kelas-kelas public speaking, writing, blogging, dan juga sosial media. Jadi awalnya saya ke blogger duluan sih teman-teman di tahun 2016. Tapi kalau yang udah nulis sejak lama banget, itu sejak 2015. Jadi kalau mau sejak 2005, sorry kok 2015. 2015 tadi ngeblognya, kalau tulisnya sejak 2015. Mbak Siti berbagi. Oke, yang bocor siapa ya? Bentar, aku mute dulu ya. Mbak Irma kayaknya. Oke, teman-teman mau lihat lebih lengkap bisa di itu ya, bit.ly writing Prita HW, itu W-nya gede, Prita, P-nya gede, HW. Ada buku solo yang udah saya tulis dan juga beberapa project diantaranya, dan juga buku antologi kayaknya nambah sih, udah lebih dari 18. Dan public speaking bisa dilihat di bit.ly _PS_ Prita HW. Itu sih. Lebih simpelnya lagi, buka aja blog saya di pritahw.com ya. Di situ ada portofolio online. Kalau sertifikasi saya itu pendidikan dan pelatihan UMKM BNSP itu 2019. Harusnya sih diperpanjang kayaknya tahun ini atau tahun lalu ya, aku lupa. Terus yang CNLPBP itu adalah Neurolinguistic Program. Oke, segitu aja sih perkenalannya ya teman-teman. Selanjutnya, kalau tadi Mbak Cici bilang dulu pernah ikut kelas offline saya itu pas awal-awal di Jember, baru ini ya, baru banget bikin kelas tahun 2018 ya Mbak Ci ya, kalau nggak salah ya. 17. Masa sih? Oh, 17 masih di sana. awal ya. Oh iya iya, sebelum ada kelas public speaking berarti. Iya. Awal banget ya. Awal banget. Masih 35.000 dapat nasi ayam gitu kayaknya. Iya, di apa rumah makan ya. Itu makannya baru lagi. Iya, oke. Kalau sekarang nggak dapet ya.
Ya, dan ini dulu itu tentang freelance writing ya Mbak, kalau nggak salah ya. Jadi di mana kita itu menentukan genre-genre kepenulisan, apakah content writer, copywriter, blogger, dan sebagainya. Nah sekarang eranya ngevlog nih, eranya reels gitu kan. Apakah menulis masih dipakai? Masih dipakai nggak nih Mbak Ci, menulis di era video pendek, audio Mas, visual? masih malam lebih banyak dicari mungkin karena orang ngevlog skrip kan, dan nggak semua orang bisa bikin skrip loh. Itu ada juga kan yang Oke, ya ya. Mungkin jadi menulisnya bisa diterapkan di banyak ya, di banyak peruntukan gitu. Nggak harus nulis tuh nulis buku, nggak harus nulis yang artikel gitu ya. Sekarang ada copywriter itu kayak penulis iklan ya, atau juga kalau kita biasanya nge-share blast WA, kita harus bisa nulis captionnya kayak gitu. Atau juga di Instagram mau nulis caption, atau di Facebook mau bikin status tuh, kalau ngelihat status-statusnya Mak Cici siapa yang insecure karena begitu panjang dan ada alurnya gitu ya, atau ada ciri khas tersendiri. Nah, itu kan pasti nggak instan ya, sudah diasah dari dulunya. Dan memang sih kalau kita sudah berliterasi sejak awal ya, maksudnya berliterasi tuh suka baca, terus suka kayak ngelihat tulisan teman-teman, kayak kita membaca produktif gitu ya. Oh, cara nulisnya gini, alurnya kayak gini. Lalu kita memperhatikan, terus kita mencoba untuk nulis ulang, reproduksi lagi dengan gaya kita, itu berarti kita berliterasi. Nah, kalau itunya kuat, insya Allah bikin konten itu gampang. Sebentar, sebentar. khas emak-emak banget ya. Kalau ada ya kayak gini nggak apa-apa. Jadi teman-teman jadi ibu itu bukan berarti kalau kita kecil harus meninggal itu. Apa kalau memang pas kayak gini? Iya. Ada kucing masuk. Oh, Barusan ini. Itu kucing di dalam, di dalam. Iya. Dari tadi ini membajak handphonenya diambil jadi gitu. Nah, jadi kalau kita udah biasa kayak gitu, insya Allah bikin konsep konten itu gampang banget ya. Kayak nentuin visualnya itu mau apa ya, habis itu alurnya mau seperti apa ya, gitu kontennya kayak gitu ya. Nah, hari ini kita belajar how to make a simple vlog. Sebenarnya ini salah satu materi di Public Speaking Youth dan Public Speaking Moms, yaitu Instagramnya masing-masing. Public Speaking buat remaja maupun ibu-ibu gitu. Oh, Mbak Siti nyobain fitur kali ya, raise hand. Udah bisa denger belum? udah Oh, udah bisa. Alhamdulillah. pertama kali kalau nggak salah Mbak, kemarin ada yang Teman-teman dari mana aja ya? Coba dong absen di sini, dari kota mana aja gitu, penasaran. Saya sendiri di Jember, Jawa Timur. Jadi 4 jam dari Surabaya. ya 4 jam, hampir 5 jam dari Lamongan. Yang Iya, iya. Mbak Ella itu di luar Jawa, ada yang dari Depok, halo Mbak Fitri. Mbak Jauh, Teh. nggak jauh. Saya mudiknya kalau ke kampung halaman suami itu di Bekasi. Ya, dulu saya tinggal di Bekasi sekitar 1,5 tahun aja sih. Dan pernah tinggal di kota-kota lainnya. Panjang kalau diceritain. Dan vlog itu apa? Majalengka. Oh iya, pantesan teteh ya. Yohana Tangerang. Halo Mbak Yohana. Berarti dari ini ya, barat-barat ya. Jawa Barat. Ya. Semuanya ya. Mbak Ella yang dari Sumatera kayaknya. Oh, Jawa Timur nggak ada. Saya. Oke, para teteh semuanya. Jambi. Oh iya Mbak Ella, Nggak tahu Jambi. yang mana. Padahal udah dikasih tahu. Jambi. Riau. Wah, oke Riau. Wah, seru Iya, nih Ria. kita diundang teman-teman di berbagai kota. Saya pernahnya baru ke Medan sih, kalau Sumatera. Uwa. Oh, Uwa itu berarti paman ya? Oh, alah Mbak Yohana Iya. Kenjeran. Ya, ya, Mbak. Bonek ya. Kenjeran. Oke, ada berapa Mbak Ci di Bat Selima ini? Berapa orang? 18 tadinya kok cuma berapa orang yang nongol nggak tahu juga. 20, ada 20-an ya?
18. 18. Oke. Ya agak ada backsound anak-anak ya, nggak apa-apa. Oke, kalau kita ngomongin sekarang vlog ya. Basicnya itu yang disebut vlog itu apa sih gitu. Jadi vlog itu sebenarnya dari kata video blog ya teman-teman ya, sejarahnya ya. Jadi catatan gitu loh. Kalau blog kan lebih ke artikel gitu kan. Habis itu ditulis gitu, kita baca. Nah, tapi kalau vlog itu kayak dari catatan itu dijadiin video gitu kan. Nah, kontennya bisa di-share di platform video mana aja, jadi nggak harus di YouTube ya. Bisa di YouTube, maka disebut dia YouTuber gitu kan. Kalau vlogger dia bisa di Instagram, dia bisa di kayak Facebook juga bisa ya. Terus juga bisa sekarang di TikTok ya. Mungkin lebih khususnya disebutnya TikTokers, Facebookers gitu ya. Vlogger, nah vlogger itu umum sih. Nah sekarang short video ya, eranya short video, jadi yang pendek-pendek. Tapi TikTok sekarang sudah bisa sampai 10 menit ya. Udah kayak dia mau apa? Mau menyaingi YouTube gitu. Kalau Facebook cuma 90 detik ya, Mbak Ci ya. Maksudnya belum ada perpanjangan baru gitu. Belum ya. Kok Mbak Cici gak ada lagi suaranya? Gak ada lagi. Ada, masa nggak ada? Nah, ada sekarang. Aduh. Apa tadi cuman ini? Cuman gerak bibir aja tadi, nggak ngomong? Enggak. Ngomong, ada sekarang. Nggak ada. Iya. Oke. Nah, sekarang kita coba ke konten ya. Jadi vlog itu mau teman-teman yang langsung ngomong di depan kamera nih, kalau teman-teman lihat di vlog saya ya di Instagram @pritahw atau di Facebook juga ada. Cuman di Facebook saya masih kayak random gitu loh. Nggak semuanya vlog yang di depan, ada juga yang daily vlog dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi semua vlog yang kayak kita ngomong di depan ataupun kita kayak day in my life gitu-gitu, itu semuanya namanya vlog sih semuanya. Jadi pokoknya format video gitu ya. Nah, kontennya apa aja sih yang bisa kita kontenin? Bisa bentuknya opini, kalau berbagi konten pemikiran ya, misalkan nih sekarang lagi apa? Kemarin Inara Rusli dapat award apa teman-teman tahu ya? Asmara Tersilet. Wah, itu kan yang lagi happening ya. Yang lagi kayak apa? Hampir yang terbaru ternyata Kang Dewa ya. Yang itu ya, aku tuh baru tahu. Jadi itu kayak semacam wave-nya atau ombaknya lagi ke arah situ-situ gitu ya. Ke hubungan suami istri, rumah tangga, poligami ataupun perselingkuhan kayak gitu-gitu. Nah, mungkin kita mau berbagi opini kita gitu tentang itu dari sudut pandang perempuan atau dari sudut pandang ibu-ibu gitu ya, emak-emak bisa. Kalau mungkin kita selama ini miss-nya temanya membahas tentang keperempuanan, wanita, bla bla gitu kan bisa nyambung ya. Atau juga kita mau daily vlog. Opini nggak harus tentang sesuatu yang viral sih. Bisa aja sekarang lagi musim liburan anak-anak, kita berbagi tips kayak apa aja yang bisa dilakukan bareng anak-anak, bisa juga. Macam-macam sih. Kemudian kalau daily vlog itu lebih ke konten-konten sehari-hari. Contohnya a day in my life. Tapi kalau bisa, dari hasil belajarku juga ya, ada salah satu temanku, teman online. Aduh, rame banget ini. Teman online namanya Ibu Bikin Konten. Coba di follow di Instagram Ibu Bikin Konten. Jadi dia tuh bener-bener yang ngomongnya basic banget, nggak basic public speaking, tapi kontennya bagus-bagus. Aduh ya Allah. Sebentar, ada kucing. Kontennya bagus-bagus dan apa ya, ada value-nya gitu. Nah, dalam salah satu kelasnya, Ibu Bikin Konten ini, kebetulan saya ikut juga, bilang kalau meskipun kita itu bikin a day in my life, kalau bisa tetap ada value-nya, tetap ada yang disampaikan gitu ke audiens kita. Jangan cuman orang suruh nontonin kita dari, oh ya, aku bangun tidur, astagfirullahaladzim. Maaf ya banyak gangguan. Terus habis itu bikin teh, oh terus aku nganterin anak, lalu aku ngonten, kayak gitu-gitu ya. Maksudnya hanya perpindahan dari satu ini ke ini lain. Mungkin kalau itu monoton atau nggak ada yang menarik gitu ya, nggak ada yang beda sama orang lain, orang ya males gitu loh. Tapi kalau kita bisa kasih value, misalkan
lalu aku ngonten, terus step-stepnya biasanya aku gini dulu. Pertama aku gini, kedua gini, ketiga. Nah, itu kan ada ya, ada kayak isinya gitu loh. Seperti itu. Terus ada juga behind the story. Bentar ya. Ya, kita mulai lagi ya. Sorry kalau aku mute berarti agak berisiknya banget. Nah, lalu ada behind the story. Behind the story itu kayak misal teman-teman jualan nih. Nah, behind the story-nya tuh apa? Kayak misalkan jualan baju, fashion. Mungkin kalau itu produksi sendiri, mungkin pas lagi milih-milih bahan, kayak gitu. Atau kalau misalkan itu reselleran, mungkin pas barangnya datang, terus pas kita ngirim-ngirim atau apa, itu behind the story gitu. Jadi orang nggak harus langsung ditunjukin produknya, tapi untuk menuju pada produk yang orang lihat kemasannya itu di belakangnya ada ininya loh gitu, ada prosesnya kayak gitu. Terus review itu ulasan terkait barang atau tempat ya, review kayak biasa, bisa unboxing, bisa teman-teman udah coba lalu pengalamannya seperti apa. Tempat juga bisa ya, kalau yang punya niche travel misalkan nge-review tempatnya tuh nggak hanya tentang how to go there gitu ya, nggak hanya tentang pergi kemana, naik apa, tiketnya berapa, tapi bisa juga recommended place-nya itu kenapa, karena ada wahana apa, karena ada spot-spot menarik apa, kayak gitu. Terus next-nya how to atau tutorial tuh step by step membuat sesuatu ya. Tutorial ini lumayan sih ya. Kalau teman-teman lihat ada yang main TikTok di sini, teman-teman masih fokus di Facebook aja atau ada yang sudah merambah kayak dua-duanya jalan di Facebook sama Instagram atau Facebook sama TikTok atau apa gitu? Boleh di kolom komen. Boleh teman-teman komen. FB dan IG, mantap Kak Fitri. Terus yang lain? Ada juga yang lain, TikTok ada akun tapi belum pintar. TikTok juga. Oh ya, oke. Jadi asal-asal FB, jualan offline. Oh, Pak Irma jualan apa? Yang lain mana nih teman-teman? Masih nyimak kan ya? Ya. Oke. Kalau teman-teman di TikTok nanti coba mampir ke akunku ya. Di akun saya tuh ada materinya. Materinya ini omongan saya, Mbak. Kalau materinya yang ditampilkan di ini ya, yang ditampilkan di slide ini. Nanti ini ada recordingnya, nanti bisa dilihat ulang. Oh ya, tadi aku ngomong apa? How to atau tutorial di TikTok. Di TikTok itu ya, saya spesialis sambutan-sambutan tuh di TikTok. Jadi bisa dibilang orang-orang itu emang butuh tutorial. Mungkin kita berpikir bahwa Allah cuman kayak gini aja, masa sih orang-orang mau lihat ya? Ternyata emang mau gitu loh. Ada audiensnya. Jadi semakin spesifik itu emang semakin bagus sih pangsa pasarnya gitu sih kalau menurut saya ya. Pengalaman di TikTok kemarin saya FYP sampai 300 ribuan itu tentang memilih kata-kata untuk sambutan biar terlihat elegan gitu ya. Ternyata itu FYP dan banyak. Awalnya cuma 5.000 view. Saya naikin di pin, disematkan di atas, itu konten lama gitu. Ternyata naik dari 40.000, 100.000 sampai 300.000 sekian sekarang ya udah lebih. Kok bisa gitu? Ternyata momennya tepat. Momennya itu adalah pelepasan. Sekarang kan graduation kan ya, lepas pisah gitu kan. Ntar saya tulis. Nah, disitulah ternyata orang banyak nyari tentang sambutan. Nah, berarti momen itu juga penting. Kalau kita misalkan konten gitu, tahu momennya lagi apa. Akhirnya di komen itu banyak permintaan. Bikin sambutan seminar dong sebagai ketua panitia. Bikin sambutan ketua pengajian. Bikin sambutan guru. Bikin sambutan siswa, dan sebagainya ya. Akhirnya saya turutin. Saya list itu ada sekitar 30-an
jenis sambutan yang mereka minta, tapi belum bisa saya buat semuanya ya. Baru buat sekitar 8 apa 9 apa 10 gitu. Nah, dan alhamdulillah yang saya buat untuk menjawab permintaan mereka hampir semuanya itu FYP. Jadi ada yang sampai 115, 80.000, 90.000 kayak gitu-gitu, 70.000. Saya berpikir kok bisa ya? Kan mereka bisa kan cari sesuatu kayak gitu di ChatGPT, di AI atau di Google, tapi orang-orang tuh pengen praktisnya. Nggak semuanya punya cara pandang yang sama kayak kita gitu loh. Jadi kalau teman-teman pengen buat how to atau tutorial yang berkaitan dengan bisnis, bikin aja. Misalkan cara bikin bunga karena bisnisnya craft, bisa bikin aja gitu. Apa dicoba aja gitu. Tapi yang pasti punya niche atau tema spesifik gitu ya. Kalaupun nggak terlalu spesifik banget, apa ya, nyerempet-nyerempet. Atau kita bisa 2 atau 3 tema yang menjadi fokus, yang menjadi kita, tapi masih ada benang merahnya kayak gitu. Misalkan saya di IG itu public speaking dan Islamic self development, maksudnya pengembangan diri, nggak melulu tentang speaking terus, tapi tentang pengembangan diri, kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus berilmu dan sebagainya gitu. Gimana tips-tips pengembangan diri itu masih nyambung gitu loh, jadi nggak melulu spesifik satu. Kayak gitu ya, semoga nanti teman-teman bisa tanya-tanya ya. Jadi tutorial itu meskipun udah kontennya jadul secara konten ya, ternyata orang-orang tuh pengen tips praktis gitu loh, yang mereka tuh tinggal niru plek gitu. Dan dari TikTok itu, karena saya belum jual sesuatu yang produk saya banget gitu di TikTok, keranjang kuningnya ya, masih kadang-kadang affiliate, cuman kadang-kadang aja. Nah itu saya akhirnya jualan kelas dari situ, lumayan sih. Kemarin ada yang privat itu taunya dari TikTok. Makanya kok banyak yang nanya ke nomor admin ya. Ternyata taunya dari TikTok gitu. Nah, di mana kita, oh ini udah ya tadi ya. Kita bisa share vlog video kita di mana aja. Di Instagram, di TikTok, YouTube, Facebook pastinya ya. Waktu ini dibuat Facebook belum ada Reels ya. Nanti bisa saya tambahin nih. Menurut saya sih itu justru satu apa ya, kelebihan gitu ya, kelebihan Facebook sekarang ada Reels, jadi teman-teman yang tetap stay di Facebook itu juga bisa berinovasi istilahnya gitu. Jadi kalau teman-teman bikin video satu, short video, diupload di semua platform kan nggak apa-apa. Tapi yang tadi saya baca sekilas di grup Mak Cik ya, mengulangi lagi, jangan ada yang ada watermarknya kalau memang itu niatnya mau dimonetize gitu kan ya. Karena beberapa kebijakan di tiap platform kan beda-beda kayak gitu. Kalau mungkin di Instagram kita mau tampilkan ada kayak watermark TikToknya, kalau masih dalam rangka memperkenalkan ini loh, aku TikTok aku follow dong, misalkan gitu ya. Ya it's okay, tapi nextnya misalnya kita bisa kayak mix dengan yang re-upload kayak gitu. Tapi kalau misalkan di Facebook lebih ketat, ya teman-teman kalau mau main di Facebook ya dipertimbangkan gitu. Jangan yang ada watermark TikToknya. Jadi nanti nge-save yang video kita biasa. Kalau saya biasanya gini, nge-save yang video kita biasa, habis itu kita nanti pasang musik trending di masing-masing platform gitu. Jadi kan masing-masing platform musik-musik trendingnya kadang beda. Jadi tetap save format mentahnya. Dan sekarang kan kayak CapCut itu kan udah bisa auto caption ya. Nggak harus dari TikTok kan auto captionnya. Kalau dulu saya pakai InShot edit videonya itu kan agak susah, nggak ada auto caption. Makanya mesti dari TikTok nge-save-nya karena ada captionnya kayak gitu. Seperti itu ya. Ini perbedaan-perbedaannya. Aduh. Di YouTube Short juga lumayan ya. Kemarin saya sempat upload di YouTube Short. Iseng-iseng sih, nggak yang fokus. Itu ada yang 1.300 view-nya ya, ada yang 2.000 kayak gitu-gitu. Cuman masih belum fokus ke situ. Oke, teman-teman, kalau misalkan bingung apa ya? Nah, apa ya yang mau di-upload gitu. Bisa intip ide konten yang tadi, tapi yang paling utama itu temukan dulu personal branding kita. Atau biar kita tuh bisa fokus tema atau niche-nya, NICHE ya, niche atau niche sih bacanya. Itu apa gitu. Siapa kita dan apa sih yang mau kita share. Oh, ini kebetulan yang bawain materi ini tuh salah satu trainer saya, Teh Enung ini. Ini makanya contohnya di sini Teh Enung. Terus ada juga nih seperti
Teh Enong ini kan dia lebih ke speaking sama ilustrasi, ilustrator gitu. Jadi mencerminkan di konten-konten. Ini salah satu edukator yang kontennya self development di TikTok, Ananza Prilly ini juga oke, lumayan anak-anak muda itu suka ya. Oke. Persiapannya apa aja ini sih? Alat pendukung, nggak harus kamera yang gimana-gimana ya. Selama kita adanya itu ya udah maksimalkan itu. Oke, sebentar. Bentar ya. Ya. Nah, jadi alat pendukungnya teman-teman, emang sih kalau misalkan video ya lebih oke dan lebih stabil itu pakai iPhone kalau smartphone ya. Kalau misalkan teman-teman itu memang serius untuk bikin videonya atau misal ada bisnis yang memang konten marketingnya itu dari video, salah satu untuk bikin traffic penjualannya naik, ya memang harus investasi kalau menurut saya ya. Nggak perlu iPhone yang kayak baru-baru banget ya. Seperti saya kalau konten pakai iPhone 7. Itu saya beli second ya, second lah pasti kalau nggak baru iPhone ya. Itu 2,5 jutaan gitu. Cuman bagusnya itu apa? Kenapa kok harus iPhone? Ini juga saya pernah ikut kelas-kelasnya entrepreneur yang kalangan lumayan high class ya. Itu dia juga bilang hal yang sama. Kenapa? Karena dia itu sudah ada stabilizernya dari dalam handphonenya. Jadi meskipun teman-teman itu nggak pakai tripod, nggak pakai tongsis atau ini ya tongsis atau tripod itu nggak goyang. Jadi tetap stabil gitu. Emang beda. Terus untuk ngerekam suara voice over itu lebih jernih dan kayak ada bassnya itu setelan bassnya itu pas gitu. Saya sering ditanya sih sama teman-teman, ngerekamnya pakai apa gitu ya? Ya cuman pakai HP iPhone itu. Itu sih teman-teman. Jadi iPhone 7 ke atas tuh udah cukup bagus sih. Kan kalau sekitar 2 jutaan sekian menurut saya masih worth it ya, masih murah lah gitu. Dibanding kita dapat HP yang biasa-biasa, bukan iPhone, Android, tapi yang harga-harga segitu tapi belum tentu kualitasnya sebagus iPhone. Kayak gitu. Kalau video ya. Kalau foto sih yang lain-lain HP juga bagus-bagus ya. Itu. Alat pendukungnya. Terus kalau untuk mau ngonten, misal kita tampak wajah, kalau bisa ya pakai sinar matahari ya, sama kayak foto produk atau apapun kan lebih bagus kalau pas jam-jam pagi. Saya kalau ngonten di halaman belakang, kebetulan ada halaman belakang kayak semi outdoor gitu sih. Di situ. Jadi meskipun make up tipis-tipis gitu ya, yang penting nggak pucat, itu kena sinar tuh langsung kelihatan glowing. Jadi emang beda banget gitu. Kalau misal di dalam ruangan ya pencahayaannya harus lebih ini. Terus kalau misal mau daily vlog, berarti teman-teman itu harus kayak setiap pergi kemana atau setiap kita ada aktivitas apa, kalau bisa ya jangan lupa buat dokumentasiin kegiatan kita. Jadi ngambil footage atau potongan-potongan video gitu. Misal kita lagi naik kendaraan atau kita lagi tiba di mana atau kita lagi apa itu diambil-ambil aja lagi toko buku lah. Meskipun kita belum punya konsep kontennya ya, itu nggak masalah sih kalau emang kita fokus di content creator ya. Nah, setelah itu pas kalau saya ya kalau pas di rumah ngelihat ide konten yang sudah saya list nih, ide-ide kontennya itu yang mau saya eksekusi yang mana. Nah, terus saya ngelihat nih koleksi video yang ada di galeri itu apa aja. Terus baru di situ muncul ide, kadang gitu. Atau kita udah punya ide konten duluan, ketika kita pergi-pergi, kita udah, oh nanti aku mau take ini, aku mau take ini, kayak gitu juga boleh. Terserah enaknya seperti apa ya. Nanti akan menemukan ritme sendiri kalau udah biasa. Kalau belum biasa, pasti ribet ya. Kayak, aduh gini ya jadi konten kreator, gini-gini kayak gitu. Tapi teman-teman nanti akan menemukan kayak, oh udah biasa, udah bagian dari sehari-hari gitu. Kayak kita makan atau minum aja. Gitu sih kalau buat saya ya. Terus confident mentality, jadi mental PD-nya itu harus ada. Kan banyak orang yang nggak di-upload-upload, memenuhi galeri karena nggak pede. Benar nggak? Kayak secure ya, aduh aku tuh kalau tampak muka tuh nggak banget, bla 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 gitu. Ya akhirnya kita nggak pernah tahu respon orang kan, karena kita nggak upload. Gitu sih. Terus ide udah ya, content planning, oke.
Content planning itu kayak gini loh, visualnya itu mau apa, terus alurnya mau kayak gimana. Kalau video ya, visualnya misalkan, oh aku mau bikin yang daily vlog aja deh, yang model a day in my life misalkan gitu. Oh berarti aku mau urutannya ini. Atau nextnya kita mau bikin konsep, aku behind the story aja deh, nanti kayak gini urutannya, seperti itu. Terus kalau caption itu nggak terlalu ya, kalau video kan karena udah audio visual, jadi captionnya tuh lebih ringkas gitu. Tapi kalau di dalam videonya kita mau kasih keterangan teks-teks caption tambahan itu iya harus ya. Karena kalau cuman kayak potongan video tanpa teks sama sekali dan hanya musik gitu ya, atau mungkin suara sama musik aja, itu secara SEO videonya, pencarian untuk di algoritmanya, itu kurang disarankan juga. Jadi selain ada musiknya, terus ada tulisan-tulisan yang mau kita tonjolkan berkaitan dengan temanya itu, caption, voice over juga oke. Gitu. Atau mau kayak musik sama teks aja ya boleh. Sekali waktu ntar coba voice overan boleh. Ngisi suara ya voice over itu. Terus production prosesnya, kalau teman-teman lagi ngomong-ngomong, kepengen ngevlog kayak gini ya, misalkan ngevlog nih kayak saya gini misalkan ya, nggak harus yang ngomongnya tuh misal gini, halo assalamualaikum, kenalin aku Prita, saat ini aku mau sharing, itu udah jadul ya, biasanya kan YouTube kayak gitu. Tapi kalau yang sekarang tuh lebih langsung judulnya, misalkan pakai cara ini supaya kamu pinter public speaking. Mau tahu caranya nggak sih? Nah kadang kita, nah kayak gitu. Jadi langsung langsung ininya judulnya, langsung hook atau headline-nya itu apa. Nah rata-rata kalau mau ngomong di depan itu kayak bingung. Aku tuh ini Mbak suka ngeblank bla 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 gitu. Nah makanya bikin skripnya dulu atau alurnya dulu. Nggak usah sampai persis titik koma kayak anak mau pidato ya nggak usah. Tapi alurnya aja. Pembukanya apa, terus setelah itu apa, terus closingnya apa gitu. Nah kalau udah coba ngomong di depan kamera, tapi jangan langsung di-record HP-nya. Gak usah langsung ditekan record, direkam, tapi kita coba dulu role play. Alurnya ya, kita coba role play dulu kayak sampai sampai benar-benar cas-cis-cus, sampai setengah hafal, baru setelah itu kita take videonya gitu. Atau kalau mau teman-teman ngeplak script, itu pakai aplikasi prompter ya, kayak orang pembaca berita yang nanti muncul per baris itu juga bisa. Kalau aku sih lebih ini ya udah tahu temanya yang dibawain apa ya udah ngomong aja gitu, lebih natural gitu sih. Tapi kalau memang kita mau bernarasi model kayak Najwa Shihab yang memang kalimatnya itu ditata banget ya itu berarti harus pakai skrip, bisa pakai prompter tadi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung record habis itu berkali-kali sampai ada 50 video nggak ada yang fix misalkan kayak gitu. Nah itu bikin kita tuh hopeless. Kayaknya aku nggak bisa seperti itu ya. Soalnya nggak latihan. Nah ini content flow-nya. Ini step-stepnya ya. Introduction itu apa judulnya. Bridging itu kayak jembatan atau misal tadi ya. Ini dia 3 cara supaya kamu lancar public speaking. Nah kita nggak mungkin langsung ngomong 1, 2, nggak langsung gitu. Tapi ada bridging atau jembatannya dulu. Pasti kamu di sini merasa ya kalau public speaking tuh sulit ya. Kayaknya tiba-tiba kita ngeblank atau grogi. Gimana ya caranya ya? Ini caranya aku kasih tahu ya. Pertama, kamu harus gini-gini. Nah, baru masuk ke konten. Jadi kasih kayak jembatan dulu sebelum ke konten tuh ngomongin yang hal-hal yang dirasakan sama mereka. Kamu pasti kayak gini kan, makanya gini kayak gitu. Seperti itu contohnya. Terus langsung closing. Closingnya biasanya kayak dicoba ya atau semoga bermanfaat kayak gitu atau kasih tahu di kolom komen ya kalau udah coba. Siapa nih yang relate? Kolom komen ya kayak gitu-gitu. Atau baca caption ya seperti itu. Oke nih. Oh, ini mau coba-coba sih. Cuman boleh sih kalau mau coba salah satunya mau coba ini enggak? Mau coba suarakan enggak? Dicoba. Ini laptop saya masih kedap-kedip. Sebentar ya, saya coba restart laptop dulu. Sebentar. Ah, enggak apa-apa. Oh, tapi di teman-teman kan enggak kedap-kedip ya.
Boleh deh, langsung aja nggak apa-apa. Siapa yang mau coba? Coba aja nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau coba salah satunya. Kayak gini misalkan. Aku Prita, hari ini aku akan berbagi bagaimana sih pendapatku tentang mental health. Atau gimana sih gitu boleh ya. Siapa di sini yang udah merasa nggak baik-baik aja, padahal masih muda? Sering overthinking, mood berubah-ubah, nggak mau ketemu banyak orang, bahkan udah nggak mau ngomong lagi sama orang lain. Hati-hati, jangan-jangan ini gejala stres awal. Yuk ikutin cara ini biar kamu nggak gila di usia muda. Gitu. Ini opening sama bridging sih. Ada yang mau coba? Lagi jaga toko. Oh iya Mbak Irma, Teh Irma boleh tutorial craft. Ini ada yang mau coba voice over, latihan voice over nggak? Salah satunya di sini teman-teman. Mbak Siti mau? Mbak Nunung mau? Nggak apa-apa, coba aja. Cuman latihan kok. Ya Mbak Nunung silakan di unmute. Belum berani, ala cuman latihan di Zoom. Cuman di Zoom ini nggak dinilai. Ya Mbak Nunung coba nggak apa-apa Mbak Nunung. Yuk di unmute. Itu apa? Mic-nya di unmute dulu. Nah, mic-nya dinyalakan dulu. Belum? Nah, ya udah. Cempreng loh Mbak, cempreng. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan suara itu kacau masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku Nunung Thayyibah. Hari ini aku akan berbagi bagaimana sih pendapatku tentang mental health. Ayo, siapa di sini yang udah ngerasa enggak baik-baik aja? Padahal masih muda loh. Sering overthinking, mood berubah-ubah, enggak mau ketemu banyak orang, bahkan udah enggak mau ngomong sama orang lain. Hati-hati, jangan-jangan ini gejala stres awal loh. Yuk ikutin cara ini biar kamu enggak gila di usia muda. Mau tahu caranya? Iya, keren-keren Mbak Nunung. Iya, bagus loh. Cempreng Mbak, cempreng. Aduh. Cempreng. Ada bassnya, tetap ada bassnya suaranya. Oke. Ya, terima kasih. Bisa untuk voice over kayak meskipun kita nggak tampil muka kan, kalau kita mau suarain video kita kan juga butuh suara yang lumayan ini ya, lumayan easy listening. Iya bagus Mbak Nunung suaranya. Iya bagus kan ya Teh Irma ya, ada bassnya udahan. Tinggal kalau kita misalkan pas ngomong tampak wajah bisa agak cepet sedikit speednya. Tapi kalau kayak menyuarakan video yang kitanya nggak muncul itu udah cukup sih speednya, udah sedang. Iya boleh tanpa buka kamera boleh. Siapa lagi mau coba satu lagi? Habis itu kita ke latihan yang lain ada masih. Ayo, Siapa? Ayo, coba. Siapa? Tuh, malu. Yuk, Mbak Yohana. Mana Mbak Yohana? Tadi katanya mau nyoba. Yuk. Oh iya, ya Mbak Yohana yuk. Nggak apa-apa, nggak usah kamera. Tanpa kamera nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Saya coba ya. Ini kan mata tadi habis kesemprot alkohol karena ngurus tadi bersih rak, terus pakai hand sanitizer, malah nyemprotnya ke mata. Jadi iya. Ini ada kecelakaan sebentar. Oke, saya coba Kak. Mulai ya. Iya, mulai. Hai, halo. Aku Yohana. Hari ini aku akan berbagi bagaimana sih pendapatku tentang mental health. Ayo, siapa di sini yang sudah merasa nggak baik-baik saja? Padahal masih muda. Sering thinking, mood berubah-ubah, nggak mau ketemu banyak orang, bahkan sudah nggak mau ngomong sama orang lain. Hati-hati loh, jangan-jangan ini gejala stres awal. Yuk ikutin cara ini buat kamu nggak gila, biar kamu nggak gila di usia muda. Oke Kak, udah.
Oke, ya keren juga Mbak Yohana. Ini bakat-bakat terpendam ya kayaknya. Ya, Ah, enak-enak. itu salah teksnya ya. Ini di sini yang typo, berubah-ubah harusnya. Berubah-berubah itu ya. Dan juga bukan berubah-ubah ya teman-teman. Jadi kalau ngomong berubah, kata dasarnya ubah, berubah-ubah. Oke, bagus Mbak Yohana, udah dari ada improve ya, ada improve nadanya. Cuman PR-nya mungkin medoknya aja ini masih kental lah gitu ya. Kalau kita misal bawain apa aksen di iklannya, kalau voiceover misal bawain iklan atau skripnya itu ada kayak bahasa Jawanya, itu oke. Atau mungkin kayak mau ngasih aksen Jawa Timuran ke semuanya, itu oke gitu. Tapi kalau yang umum biasanya kita jangan terlalu tebel di medoknya itu gitu. Gitu ya. Nah, itu PR banget tuh. Agak susah ngilanginya. Harus sadar sih, kadang kan nggak sadar ya. Kalau udah kebiasaan nanti bisa. Apalagi Mbak Yohana tinggal di Tangerang, kan berarti lawan-lawannya itu logatnya sana kan ya. Itu bisa sih nanti lama-kelamaan. Oke, selanjutnya, oh ini bahasa Inggris. Karena kemarin ada dari Mekah yang ikutan. Nah, ini kalau yang review ya, ini yang lebih ceria ya, tone-nya lebih ceria. Ngacung dulu deh buat kamu yang suka jajanan manis-manis. Terang bulan lumer coklat di Jalan Mastrip wajib banget kamu cicipi. Nggak bikin enek dan bisa buat kamu tetap ngabisin sampai akhir. So, ikutin keseruanku yuk, hunting makanan di Jalan Mastrip. Bisa kayak gitu. Siapa mau coba? Ada? Yang belum? Mbak Fitri mungkin udah ya? Belum ya Mbak Fitri ya? Ayo, nggak usah kamera, nggak apa-apa. Suaranya dulu ya, belajar dulu. Mbak Fitri boleh, Teh Irma boleh, jaga toko nggak apa-apa. Ada adminnya lah, masa jaga toko sendiri. Oh iya iya. Ayo Teh. Atau Mbak Ella, Mbak siapa lagi tadi? Mbak Fitri. Lagi. Masa ya nggak apa-apa. Mbak Hamna, Mbak Sohihatul. Mbak Siti udah bisa dengar. Ya, saya coba ya, Mbak. Tapi suara saya ngapak begini. Nggak apa-apa. Mbak Sohihatul. Mana asalnya Mbak? Asli Brebes, Oh, tinggalnya di sekarang? di Semarang. Oh, di Semarang. Oke, oke. Coba ya. Iya. Ngacung dulu deh buat kamu yang suka jajanan manis-manis. Malah serak. Ulang ya, Mbak. Ya, diulang. Ngacung dulu deh buat kamu yang suka jajanan manis-manis. Terang bulan lumer coklat di Jalan Mastrip. Wajib banget kamu cicipi. Gak bikin enak dan bisa buat kamu tetap ngabisin sampai akhir. So ikutin keseruanku, hunting makanan di Jalan Mastrip yuk. Oke, ya ya. Mbak Sohihatul. Panggilannya siapa, Mbak? Panggilannya Iha. Mbak Iha. Oh iya ya. Mbak Iha bisa tuh di Semarang kan banyak makanan ya. Iya. Banyak makanan. Konten TikTok saya juga mukbang, tapi ya itulah iya. suaranya seadanya. Bisa dibikin aksen-aksen Jawa Tengah gitu, Mbak. Jadi ciri khasnya gitu, nggak apa-apa. Banyak kan akun kuliner yang kayak gitu. Misalkan, kita coba dulu yuk, maknyus sih, kayak gitu-gitu ya. Iya ya, ciri khas ya. Ada ciri khasnya gitu, setiap dia nyoba apa gitu. Itu nggak apa-apa sih. Ada itu kuliner juga dari Lamongan, dia pakai kata-kata yang Lamongan banget gitu. Iya, biasanya gitu. Ya, begitak gitu. Ada kata-kata gitu. Ciri khas. Siapa lagi yang mau coba? Ayo Mbak Hamna. Siapa sih ini namanya Mbak Hamna? Mbak Hamna ya, Mbak Hamna coba. Mataku. Di zoom. Di zoom, aku juga kelihatan.
Di zoom dulu pakai ini Iya. dikit pakai tangan. Nah, aku mulai ya. Ya, Ini nadanya susah ya. Lagi sakitan ya soga iki. Terserah. coba aja. Oke, sudah? Oke, siap. Ngacung dulu deh buat kamu yang suka jajanan manis-manis. Oh, pasti sih ulangi orang ketok. Di zoom dibesarkan layarnya di HP-nya biar Iya. kelihatan. Dulu digedein. Ngacung dulu deh buat kamu yang suka jajanan manis-manis. Terang lumer coklat di Jalan Mastrip. Wajib banget kamu cicip. Nggak bikin kamu tetap ngabisin sampai akhir. So, ikuti keseruanku. Hunting makanan di Jalan Mastrip. Yuk! Oke. Beda ya. Ada bedanya sama Mbak Iha tadi. Masing-masing bisa titik komanya itu terserah kita ya yang baca. Enaknya itu kayak gimana. Yang penting artinya, makna pesannya tuh kayak gitu loh. Kepengen nyobain makanan. Keren Mbak siapa tadi? Mbak Hamna ya. Mbak Hamna di mana ini? Di kota mana Mbak Hamna? Aku Yohana. Jadi Mbak Hana juga namanya. Oh, ini Mbak Yohana yang coba. Iya, betul. Oh, Mbak Yohana yang tadi Tangerang ya. Mbak Hamna belum berarti. Oke, Mbak Irma mau coba. Ini ada Boleh. yang opini panjang. Wow. Yang atas nggak usah dibaca yang tema, langsung aja di. Kenapa ya hari ini untuk mengejar idolanya orang-orang rela memberikan semuanya. Dan nggak jarang seorang fans sampai ngeluarin uang berjuta-juta buat nonton konser idolanya, bahkan sampai rebutan. Sama kayak fenomena band Coldplay yang bakalan konser di Indonesia. Sebagian orang Indonesia euforia banget sama konser yang satu ini. Rebutan tiket konser nggak cuma sesama fans, tapi rebutan juga sama para calo. Ada, kalau menurutmu gimana guys? Kira-kira ini jadi budaya yang baik nggak sih buat generasi sekarang? Kelihatan bahagia, tapi sebenarnya perilaku mereka konsumtif. So, yuk tonton video ini sampai habis. Kita bahas bareng-bareng ya. Wow. Nggak apa-apa deh, ayo deh. Aduh, panjang bener. Suara sayanya ini. Kirain Boleh, udah boleh. mana Bismillah, panjang bismillah. bener. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa ya hari ini untuk mengejar idolanya orang-orang rela memberikan semuanya? Dan nggak jarang seorang fans sampai mengeluarkan uang berjuta-juta buat nonton konser idolanya. Bahkan sampai rebutan. Sama kayak fenomena band Coldplay yang bakalan konser di Indonesia. Sebagian orang Indonesia euforia banget sama konser yang satu ini. Rebutan tiket konser nggak cuma sesama fans, tapi rebutan juga sama para calo. Haduh, kalau menurutmu gimana guys? Kira-kira ini jadi budaya yang baik nggak sih buat generasi sekarang? Kelihatan bahagia, tapi sebenarnya perilaku mereka konsumtif. So, yuk tonton video ini sampai habis. Kita bahas bareng-bareng yuk. Hayu. Udah teh. Keren, Kak Irma. Tepuk tangan semuanya. Oh, yang tadi juga dong. Sudah berani nyoba. Ternyata Panjang bener teh. Kenapa? Panjang bener teh. Ya Allah, pertama kali ini. Bagus tapi napasnya Kak Irma kuat ya. Makasih, hatur nuhun. Siapa yang hobi nyanyi di sini? Biasanya kalau hobi nyanyi tuh juga bisa apa ya, voice overan. Bentar. Ya, tunggu Mbak. Kita nggak kerasa loh sudah jam 20. Ada yang mau lagi coba satu orang lagi?
Mbak Siapa Fitri, nih? Mbak Fitri yuk. Mbak Fitri tadi kan aktif banget nih mengomentari. Nggak apa-apa, mendingan ketemu sama pembeli. Ya karena kan baru 1 kali nyobanya ya. Mbak Fitri boleh, nggak apa-apa. Habis nyinden berarti udah biasa nyanyi ya. Mbak Cici juga boleh mau coba. Yang ini dulu peserta Mbak Siti Holija belum, Mbak Hamdan. Ayo deh nyobain nggak apa-apa. Kan enak nanti dikasih masukan. Siapa ini? Mbak. Oh, Hayu Teh Fitri itu nyinden yang lain. Ayo Teh Fitri, nggak apa-apa. Cobain aja. Mau yang pendek tah? Cari ini agak pendek nih. Nggak ada, itu udah terakhir. Ini bahasa Inggris. Ya, oke. Ini, yang ini, yang ini. Yang ini boleh. Mau Teh Fitri? Siapa? Nggak ada yang mau lagi kayaknya Mbak Cici udahan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Mbak Cici mau coba? Boleh. Tes deh. Tuh kan akhirnya. Ya Ayo, udah tes yuk. udah, Fitri, yuk. Ya, siapa? Yang ini, yang terang bulan. Terang bulan. Iya benar. Tes dulu suaraku kayak apa nih? Oh, nggak apa-apa kok. Kayaknya agak-agak aneh. Enggak. Tes ya Mbak, mudah-mudahan oke. Lalu aku gedein, mataku agak parah ini. Oke. Aku mulai ya. Oke. Ngacung dulu deh buat kamu yang suka jajanan manis-manis. Terang bulan lumer coklat di Jalan Mastrip. Wajib banget kamu cicipi. Nggak bikin enak dan bisa buat kamu tetap ngabisin sampai akhir. So, ikutin keseruanku. Hunting makanan di Jalan Mastrip yuk. Yeay. Oke. Nggak hancur suaranya. Iya, Mbak. Oke, Mbak Fitri udah nyoba. Cuman tinggal ditambah cheerful lagi aja sih. Lebih ke ceria ya. Lebih ke ceria dan feel, ayo nyoba yuk, kayak gitu. Kita harus dapet feel-nya ya. Nah, itu teman-teman udah ini nggak? Udah bikin video reels yang ada voice over-nya nggak? Belum Siapa ada. yang bikin voice over-nya? Ada? Belum? Oh, masih sound gitu ya? Mungkin ya? Mbak Ella Sound ada. sama tulisan gitu dah? Iya, Mbak Ella ada beberapa Oh, Mbak Ella. kayak suara tapi nggak ada wajahnya kayaknya. Belum. Foto dan sound. Oh, foto. Lebih baik video ya? Bisa kok Mbak. Kan kalau misalkan kita daily vlog kan nggak apa-apa nggak nampilin wajah. Jadi terserah ya, konsep reelsnya terserah aja. Mau yang kayak gimana tadi. Kalau kembali ke konsep yang ini, yang ini ya, mau yang opini, daily vlog, review, atau how to, ini kan terserah kan. Mau kita pakai muka atau enggak, misalkan how to mau langsung voice over aja, lalu langsung tangannya gitu kan bisa. Kalau itu bikin craft, DIY, atau bikin kayak masak gitu kan bisa. Kalau opini bisa juga kayak potongan-potongan video dari peristiwa-peristiwa, dari kayak potongan video pendek yang gratis-gratis di Canva kan juga ada ya. Atau dari kita sendiri yang take video kita, itu bisa. Review juga nggak harus ya, dia bisa tangan. Yang penting itu terlihat sosoknya ya. Sosoknya itu bisa dari salah satu bagian tubuh itu kayak tangan, habis itu ada suara. Seperti itu, lalu udah sih materinya udah selesai. Jadi tinggal action aja ya. Temukan kalau mungkin belum nemu niche atau temanya, ya nggak apa-apa. Dikontenin aja yang apa ya, interest kita, tapi jangan random-random banget. Misalkan tiga yang paling mewakili, oh aku suka ini dan ini gitu. Nah nanti coba aja
yang paling banyak viewernya, yang orang-orang suka itu yang apa temanya gitu. Nanti itu ditambah lagi, dibanyakin lagi. Seperti itu sih teman-teman, jadi tinggal action aja ya. Tadi sekilas-sekilas udah belajar public speaking ya, dikit-dikit voice over itu. Jadi meskipun kita nggak nampakin wajah juga harus pede ya, ngeluarin suara ya ternyata ya, supaya kelihatan lebih mantep. Nah, kalau lagi voice over jangan nunduk wajahnya ya, atau jangan dingkluk kalau bahasa orang Jawa. Jadi jangan nunduk kayak baca teksnya, tapi kalau bisa sejajar, teksnya ada di depan kita. Terus kalau ngerekam suara, jangan ditaruh depan HP-nya ya, bisa aja di pinggir gitu, biar nggak terlalu bek-bek suaranya tuh masuk nafasnya. Dan bisa juga kalau misal mau lebih stereo tuh, kita kerukupan selimut, tapi ribet ya. Kayak apa, itu suaranya kayak lebih ada peredamnya gitu loh. Soalnya kalau misalkan kita ngomong kayak di ruangan ya, kamar misalkan ditutup, tapi kamarnya ini agak sedikit barangnya, nah suaranya tuh kayak menggema gitu. Nah, tapi kalau yang enggak menggema udah cukupan ya nggak apa-apa, asalkan tenang. Dan sensor suara di HP kita ini kan sangat-sangat peka ya, jadi nanti ada tukang bakso lewat, ting 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 itu masuk gitu. Jadi kalau bisa ya kita sendiri yang pas malam atau pas subuh. Oke, itu aja. Silakan kalau ada yang mau tanya-tanya teman-teman. Terima kasih. Iya, Mbak Hamdan. Mbak Prita bisa private juga kok. Ada ikut nanti public speaking for mom ya, Mbak Hamdan, nanti bisa nanti. Iya. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman. Ada. Ada pertanyaan? Nanya boleh? Boleh. Boleh dong. Kenapa nggak boleh, Mbak Nunung? Pak Luji. Ini Mbak, aku tuh punya apa ya? Bingung mau video apa gitu kan. Hobinya tuh macam-macam. Jadi ya aku jualannya kan hijab. Tapi aku ada suka masak juga, suka kebun juga, berkebun juga, ngajar juga. Kemarin tuh pas di TikTok itu pernah aku nggak sengaja buat video itu tentang apa ya, di kelas gitu, tentang tips ngapus papan tulis hitam gitu kan. Itu sampai berapa M ya? Viewernya itu sampai 1,3 atau 4 M gitu. Tapi aku nggak gitu suka. Aku suka tuh berkebun, hobi-hobi gitu. Kadang tentang anak, itu aku juga hobi, tentang keluarga gitu juga hobi. Jadi aduh, yang mau di branding apa ya gitu, bingung. Terus nyari niche yang sesuai itu kayak apa, itu nggak ngerti deh. Gitu. Enaknya gimana ya Mbak ya? Oke. Mbak Nunung tadi apa yang 1,4 M? Tentang apa videonya? Itu kan kebetulan aku masuk kelas, terus nggak sengaja buat anak-anak ngapus pakai dengan tips gitu, kayak tips gitu. Itu tuh nggak sengaja langsung FYP. Papan ya? Itu tulis hitam. Iya. Itu main aja, nggak sengaja loh. Kok malah tinggi. Cuman sebenarnya aku nggak suka ngambil video di kelas tuh, nggak gitu suka gitu kan. Kenapa Mbak alasannya nggak suka ngambil video di kelas? Kenapa ya? Kayaknya itu intern aja deh aku sama anak-anak gitu, ngajar gitu. Ya mungkin gimana ya? Tapi kalau gitu. kegiatan ngajarnya suka? Gimana? Kalau kegiatan ngajarnya Mbak Nunung suka ngajarnya? Suka. Suka ya? Gitu. Suka. Oke. Bahasa aku suka. Kan Mbak Nunung aja sih itu. Ini kayak ilmu, kalau ilmu di keilmuan gitu kan, aku kan ngajar bahasa Inggris. Tapi kadang kayak mau di-share tuh PD-nya kurang gitu kan. Karena nggak pede. Nggak suka, intern aja deh karena nggak pede maksudnya. Iya, kan banyak yang lebih pinter gitu. Mbak, buktinya Mbak Nunung bisa FYP kan, cuman sesimpel itu gitu kan, dari belajar kayak gitu. Berarti orang-orang itu butuh kan hal-hal simpel kayak gitu. Mungkin sekarang kan pakainya pada whiteboard gitu ya, terus lihat blackboard cara menghapusnya kayak gimana pada nggak tahu gitu kan. Nah justru video-video Mbak Nunung yang nanti tentang belajar mengajar itu mereka bakal suka Mbak, karena kan ada hubungannya kan.
Ada Iya. kan kita miss atau apa tema utama kita apa, tapi setelah itu kan ada konten pilar ya namanya, kayak punya kaki tangan gitu loh, kayak kita bikin mind map ya. Nanti apa tuh terusannya kan dari tema utama ini banyak tuh. Oh ada tips cara menghapus papan, habis itu misalkan cara menyapa di kelas sebagai guru bahasa Inggris. Nah kayak gitu. Ya simpel-simpel aja berapa detik itu banyak banget loh Mbak yang jadi duta guru belajarnya Kemendikbud itu ibu guru yang dia bikin permainan-permainan edukatif matematika itu. Terus ada juga yang anak-anak yang aku itu ikutin di TikTok Rapunzel itu tahu nggak Mbak Nunung? Yang Enggak, guru biasanya sih kalau ngelihat ketika aku FYP itu akhirnya banyak lewat itu kayak ice breaking itu loh Mbak, yang macam-macam ice breaking di kelas kayak nah gitu. iya itu bisa. Terus kayak dia cara-cara unik yang dia tuh menghibur anak-anak didiknya, dia itu kayak ngasih kejutan apa hadiah kecil ya kayak gitu-gitu sih. Hal-hal yang kayak gitu. Mungkin justru bahasa Inggris bagus dengan caranya Mbak Nunung yang mungkin orang lain nggak kepikiran gitu. Itu sih. Mbak Nunung kota mana? Saya dari Siak, Riau. Oh Riau. Nah apalagi di Riau ya. Maksudnya tuh ada kultur yang beda kan. Rata-rata kan orang Jawa. Di Iya. Jawa kan ngelihatnya gitu. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah gitu. Nah mungkin ada yang beda di Sumatera gitu. Bagus tuh Mbak. Jadi coba nurutin selera pasar. Kita coba upload dulu. Jadi Jadi bukan karena nggak suka ya, kecuali Mbak Nunung nggak suka ngajar gitu. Nggak mencintai profesi ngajar, nggak apa-apa, nggak sih. Kayak nggak passion gitu. Nah berarti maksudnya nggak suka dalam tanda kutip, maksudnya malu gitu kalau di-share. Insecure kalau ada guru-guru yang lebih pinter itu mah bukan nggak suka. tapi Iya. kadang ini mikirnya gini, nggak nyambung gitu sama aku jualan gitu kan. Jualannya Sebenarnya apa? hijab, fashion lah, fashion muslim Oh, gitu. nyambung. Kan saat Mbak Nunung ngajar pakai hijab. Nah, nanti tinggal misal mau keranjang kuning kan tinggal dicantumin aja di keranjang kuning itu hijabnya gitu. Di salah satu videonya bisa kecil atau di bawah gitu hijab by gitu sambil promo bisa Mbak. Nyambung. Tetap bisa. Kayak itu ya tadi yang aku contohin Anand Zaprili itu yang psikologi itu, yang pengembangan diri, dia itu menggabungkan pengembangan diri sama beauty. Jadi dia itu sambil ngomong-ngomong, tahu nggak sih biar kamu tuh nggak insecure gitu sambil lipstikan, sambil make up. Sekarang kan banyak kayak gitu ya. Yang dia ngomong apa tapi sambil dari yang before after gitu, dari yang nggak make upan ke make upan. Dia jualan lipstick, jualan apa kayak gitu. Tapi ngomongnya tentang edukasi kayak gitu. Bisa Mbak. Jadi jangan apa fokus ke yang kita suka ya. Kita jangan egosentris ke kita. Oh iya aku sukanya ini. Saya juga Ikut yang gitu orang sih suka. dulu. Tapi orang-orang tuh belum tentu suka gitu. Belum tentu butuh apa yang orang-orang butuh gitu loh. Ya tetap aja masukin gardening atau apalagi tadi satunya Dunia masak. anak aku suka, dunia anak juga suka. Oh, dunia anak kan masih pengajaran nyambung Mbak. Masih nyambung. Tapi banyakin kontennya yang tadi yang itu selingan gitu. Gitu. Berarti edukasinya tetap ada sambil promo hijab kan nggak apa-apa. Ya, oke. Iya Mbak Nunung keren tuh 1,4 juta itu rame banget. Terus mereka minta apa di kolom komen? Gak ada permintaan? Ada yang minta misalnya gini, Kak coba pakai ini juga, pakai ini. Kak coba pakai ini. Aku pakai ini juga bisa kok. Kayak gitu-gitu lah komennya banyak juga. Ribuan juga komennya. Makanya aku sematkan di atas kan. Untuk menghapus papan tadi ya? Maksudnya pakai ini coba pakai ini gitu ya? Atau mungkin dicoba kali ya. Iya, kalau dicoba itu Mbak rame. Tahu nggak kalau video TikTok yang cuman dia itu apa? Pakai alat musik yang nyebut-nyebut nama followersnya, Kak sebut namaku dong, dikontenin semua. Yuk nama si ini, ditabu-tabuin itu semua kayak gitu doang. FYP. Aneh-aneh memang orang-orang. Anak-anak muda. Tapi jatuhnya nanti Mbak Nisnya itu, jadi followerku tuh waktu itu di TikTok tuh 200, tiba-tiba sampai 2000. Tapi anak-anak muda, anak-anak sekolah jadinya. Oh, Gitu. ya. Coba mix nanti bisa mix.
Kan kalau misalkan nggak hanya yang tentang papan tulis, yang tentang ngajar lain-lainnya nanti kan sesama guru kan bisa. Gitu. Apa nama TikToknya Mbak Nunung? Coba tulis di kolom komen. Apa ya, Nunung Toyibah kayaknya Mbak. Nunung Toyibah biasa gitu. Atau Kak Nunung ya? Aduh, saya lupa. Saya jarang buka. Sering di Facebook. Sering main di Facebook. Jadi Iya. jarang, itu cuma hiburan doang gitu. Bagus. Enggak Dimaksimalkan dikonsistenin. dua-duanya aja Mbak. TikTok itu kan bagus buat jangkau orang baru ya. Benar. Yang memang nggak kenal kita kan. Iya, rencana sih mau jualan juga di TikTok, tapi belum pandai. Oke, Mbak Nunung. Nunung Toyibah. Coba nanti aku cari ya. Y-nya Ya. satu ya, Toyibahnya. Ya, TOYIBAH gitu aja. Oke. Ya, sip. Gitu ya Mbak Nunung ya. Iya, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Selanjutnya Mbak Irma, musik yang trending di mana? Ada kan pasti di tiap platform ada tandanya ya. Kalau di IG tandanya apa Mbak Ci? Kalau di Kalau IG. Di IG, di Facebook. itu yang ada tanda apinya yang menyala. Oh iya, tanda api. Ada kok muncul juga di aku. Di IG tanda panah. Di TikTok kan kita bisa lihat rekomendasi dari itu ya, pemberitahuan notif-notif kan ada TikTok trending setiap weekend tuh apa gitu tuh bisa lihat terus kita save musiknya kalau di TikTok. Kalau di Instagram kalau kita sering bikin reels, maka Instagram akan merekomendasikan musik-musik trendingnya dia yang bagus-bagus. Tapi kalau kita jarang bikin, itu nggak ada rekomend trendingnya, meski kita harus nyari gitu ke bawah scroll yang ada panahnya. Soalnya di beberapa akun saya di IG itu beda-beda gitu rekomendasinya. Kalau di juga kali ya, makin sering kan makin disarankan ya. Tergantung sama, kalau aku lihat sih tergantung sama niche akunnya juga sih Mbak. Jadi aku tuh punya TikTok ada 2 gitu. Jadi itu beda, FYP-nya emang beda. Di Instagram juga musik yang banyak ininya juga beda. Jadi aku mungkin pikir tergantung sama niche kita, sama video-video yang sering kita lihat. Tapi di setiap ini pasti ada Teh Irma. Coba kalau nanti bikin reels dilihat di bawahnya. Pasti ada trendingnya. Api-api kalau di Facebook, di Instagram yang panah ya. Kalau kita mau add sound tuh pasti ada pilihannya. Trending. Tanda api-api kalau di Facebook, di Instagram tanda panah. Kalau di TikTok lihat aja di notifikasinya. Yang lagi trending minggu ini apa. Oke, YouTube juga ada sih, sama. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kak Irma sambil bingung ini ngecek laporan. Toko kali ya? Iya, toko deh. Yang lainnya, mungkin ada yang ditanyakan, mumpung ada ahlinya. Tentang yang berhubungan dengan public speaking ya. Penasaran. Mbak Berita ini ahlinya. Kalau saya public speaking-nya ya sama, masih berubah-ubah, masih belajar juga kok. Teman-teman bisa bandingin deh. Video yang saya share pertama-tama itu dengan video yang awal-awal gitu, yang saya ngevlog langsung ngomong kayak gini, terus dengan video saya yang mungkin akhir-akhir ini yang karena video terakhir sih sebelum HP saya rusak itu pakai nggak ada wajahnya karena saya ambil putih-putih gitu, saya satuin. Nah, coba didengerin deh. Itu suaranya juga sudah beda. Kalau aku ngerasa gitu ya Mbak Prita ya, aku tuh kita juga perlu deh, maksudnya melihat perkembangan kita kayak gimana. Jadi dulu suaraku itu sering tercekik kayak coba deh dilihat yang itu loh, kemarin videoku yang ada pakai jilbab hijau itu sama video yang terbaru. Itu suaraku yang pakai video yang masih jilbab hijau itu masih ada kayak kecekik kayak gimana, aku nggak bisa ngatur, nggak bisa lah gitu. Tapi sekarang mungkin udah lebih ini ya, karena mungkin terbiasa juga. Jadi ya memang kalau kita mau praktek, jangan praktek aja, tapi juga harus ada goalnya, harus ada targetnya. Nanti gimana kayak gitu. Kan biasanya ibu-ibu itu kelemahannya di situ. Pokoknya jalan aja deh, pokoknya upload aja deh gitu. Iya. Gitu loh, nggak bisa ngukur aja. saya harus pagi. Kita lihat nanti perkembangannya dari video ke video pasti kelihatan ya.
Terus kita juga sering lihat riset ya, video orang lain yang mungkin temanya sama kayak kita gitu. Saya sering lihat sih anak-anak muda ya yang temanya self development. Aduh, dari segi konten isinya tuh receh ya menurut saya ya. Tapi itu viral gitu. Maksudnya FYP lah kalau di TikTok gitu ya. Atau kalau di Instagram masuk explore gitu loh. Cuman makan-makan sama temennya gitu, di-shoot dari jauh udah. Setelah itu dikasih teks gimana kamu ke circle terdekatmu jadi orang yang friendly kayak gitu-gitu. Itu bisa sampai berapa juta gitu atau berapa ratus ribu gitu ya. Nah itu ya bedanya anak-anak yang Gen Z tuh emang. Mungkin followersnya cuma 8.000 tapi view-nya gila. Ya saya belajar-belajar kayak gitu juga sih. Saya sering save konten-konten orang yang satu niche sama saya, kenapa yang bikin dia naik apa ya view-nya gitu. Terus saya ATM sih seringnya. Jadi kadang ada yang video ada voice over-nya, kadang juga ada yang daily vlog, kadang juga ada yang tampak muka, kadang juga sound sama teks aja gitu. Kadang-kadang anak sekarang ya, kalau anak-anak muda tuh kayak dengerin ceramah katanya, Mbak, kalau terlalu panjang. Jadi dia lebih suka musik sama kata-kata, terus baca caption. Itu ternyata lumayan rame dia kayak gitu. Jadi aku penasaran. Apa-apa. Pokoknya dicoba dulu gimana. Maksudnya target audiens kita itu suka seperti apa, dicoba ya nggak apa-apa. Nanti akan narik orang yang tepat kok, yang memang butuh konten itu ya. Yang nggak bisa lihat wajah ya footage saja Mbak ya Prita ya. Maksudnya ya kayak video-video saya yang 2 terakhir itu nggak ada sih wajah sebentar. Nah waktu itu memang saya ngambil pas berangkat kerja kayak gitu. Saya ambil perlahan kayak gitu. Atau Sisanya nggak masih terlihat banyak wajah, sebenarnya di misalkan nggak terlihat kita itu ngeliatin sosok kita kayak dari belakang gitu ya, lagi jalan atau dari samping itu juga bisa sih. Kalau misal kita lagi jalan ke mall, lagi apa, gitu. Lagi perlu sama tim anak. happy tapi itu Mbak Prita. Apa? Perlu tim happy kalau udah kita jalan, terus ada yang videoin itu perlu tim happy udah. Maksudnya ada orang yang Oh iya, atau pakai tongsis sih, tripod tongsis sebelah gitu, terus kita pura-pura nggak lihat. Atau ya kalau ada teman jalan ya. Ya butuh perjuangan sih konten memang. Tapi kalau kita mau fokus ya, insya Allah itu memang bedanya itu banget sih kalau di saya ya. Maksudnya apa ya? Mungkin saya tuh belum yang kayak viral banget tuh enggak ya. Maksudnya di kalangan yang kayak masuk explore apa-apa tuh Instagram tuh lebih sulit ya algoritmanya kalau aku rasakan daripada TikTok gitu ya. Lebih sulit gitu loh. Terus tapi dalam rangka personal branding itu nyata, memang real itu apa ya, memang worth it gitu loh. Kalau di Instagram tuh emang ada hasilnya gitu. Di Facebook juga sama ya, dengan teman-teman yang kalau ngelola dengan baik, dulu saya sebelum ada Instagram itu emang jaringannya dari Facebook semua, kenal penulis-penulis terkenal segala macam, dapat bantuan program dari Kemendikbud dan lain-lain itu semuanya dari Facebook dulu. Nah, begitu ke Instagram, baru-baru ini saya dihubungin sama orang LSPR ya, London School Public Relation, itu mau capture profil saya sebagai digital creator yang membangun bisnis dari digital gitu. Itu di jurnal internasional. Jurnalnya itu mau ini lolos buat konferensi di Bali gitu, konferensi internasional. Saya tuh sempat kayak kok bisa ya dia nemuin akun saya gitu loh. Maksudnya dari sekian banyak orang di Instagram tuh kan yang bisnis kelas-kelas kan banyak ya, yang kayak buka kelas, digital bisnis gitu. Kok dia bisa nyasar ke akun saya, itu sih pertanyaannya. Tapi katanya nyari-nyari sih dari hashtag, dari apa. Nah, berarti kan memang apa yang kita upayakan selama ini tuh ada hasilnya gitu. Jadi jangan khawatir Mbak Nunung hijabnya nggak laku ya, pasti ada hasilnya. Coba Mbak Nunung bikin kontennya rutin. Nanti bikin terus lebih nge-branding gitu dirinya gitu. Itu pasti gitu, pasti ada. Nanti orang-orang tanya-tanya sendiri. Iya bisa bikin misalnya hari Senin pakai warna apa, hari Selasa warna apa, terus kok nggak bisa kebetulan ini kan bisa
oh nggak habis-habis jilbabnya, ya iyalah kan jualan jilbab juga gitu kan bisa ya. Hari Senin Bu Guru pakai apa, hari Selasa Bu Iya, Guru pakai apa, gitu. bisa, Nanti bisa konten yang OOTD itu Mbak, lagi ngajar, nanti tulisin Senin gitu. Tapi sama posenya, lagi jalan di kelas. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Aduh, jilbabnya Bu Guru kok apa gonta-ganti terus, ya iyalah jualan kayak gitu bisa atau kayak gimana gitu bikin nggak harus nawarin, nggak harus kan kayak Mbak Ainun itu kontennya humor tapi dia jualannya bandeng. Ya, sambil masak bandeng sambil apa gitu kan juga bisa nggak harus Iya, kita akhirnya orang penasaran ya, ini Mbaknya lagi lapo sih gitu. Lagi ngapain kok setiap kali konten kok sambil nganu bandeng gitu kan. Jualan tambah gitu. Padahal kontennya nggak ngasih tahu tentang manfaat bandeng gitu kan. nggak sama sekali. Kontennya kan humor, tapi kan konsisten kan dia secara nggak langsung gitu. Seperti Dan itu ya. Mbak Ainun ini juga Bu Guru loh Mbak, jangan salah. Dia itu guru matematika, makanya saya bilang kamu nggak direcokin muridmu. Ah ya udahlah, dia kira itu hebat. Setiap orang ini ya Mbak Prita Cuek. ya. Itu yang mungkin kalau saya nggak bisa Mbak Prita juga karena bawaannya kayak gitu ya serius. Nah, kalau Mbak Ainun bawaannya kayak gitu, ya memang dia kayak gitu dan saya nggak akan bisa seperti kita. Mbak Prita juga nggak bisa kayak saya, sebaliknya kayak sama Mbak Ainun aku nggak bisa jadi Mbak Ainun nggak bisa jadi saya kayak gitu. Jadi tiap orang itu unik kalau menurut saya. Ya tinggal kita nyari aja apa yang bisa jadi kelebihan. Iya, itu bagian dari personal branding juga sih. Kayak Mbak Ainun tuh membentuk image-nya tuh kayak gitu, yang humoris, yang lucu gitu kan. Makanya disesuaikan kan mimik mukanya, apanya, kontennya juga. Nah, kalau saya dari awal muncul di publik, itu emang edukasi gitu kan. Jadi bukan yang lawak gitu. Tapi ya lebih ke kayak yang elegan, friendly kayak gitu. Orang-orang nanya apa saya jawab kayak gitu-gitu kan. Jadi image-nya emang edukator gitulah dari awal. Jadi itu yang dibentuk gitu. Jadi teman-teman kepengen dikenal seperti apa di kalangan teman-teman yang lain, publik ya, terutama di kalangan publik. Karena orang-orang itu berekspektasi kalau kita udah membentuk image seperti itu kok tiba-tiba nggak kayak gitu ya, kayaknya mengubah jati diri. Jadi harus kita fixkan ya kayak gimana. Natural aja sih apa adanya kita kayak gitu nggak dibuat-buat. Misalkan aslinya orangnya nggak suka humor, misalkan Mbak itu ya, tiba-tiba dia tuh acting biar kelihatan lucu kan nggak mungkin ya, pasti nggak nyaman dong. Kan pasti itu mewakili diri kita gitu loh. Itu ya teman-teman, kalau mau pencarian lebih dalam lagi personal branding, nanti ikutan aja di kelas influencer ya, influencer for personal branding. Itu nanti ada webinar gratisnya dulu, tapi belum keluar posternya. Nanti di-share aja. Itu ada self mappingnya dulu, penemuannya dari pertanyaan-pertanyaan segala macam. Oke, oh ini terakhir kali ya, udah jam 9 ya. Kalau mau jadi edukator, kenapa ini saya bentar? Ambil materi dari mana ya Mbak? Oh iya, edukatornya itu Mbak Siti apa profesinya? Kalau saya kan kebetulan memang bisnisnya punya lembaga belajar gitu kan, maksudnya kelas-kelas, ya jualan kelas istilahnya, dan itu rutin dan emang udah ada lembaganya kayak gitu. Otomatis ya yang saya kontenin adalah apa yang saya lakukan sehari-hari kan, gitu. Kalau ide mah dari mana aja. Kalau kita lihat kompetitor yang sama bisnisnya kayak kita, itu kompetitor kita siapa? Atau role model yang udah bagus di bidang itu siapa? Dan kita tinggal amati aja, tiru sama modifikasi gitu. Jadi yang mau kita kontenin itu apa? Yang kita kuasai pastinya ya. Jadi misalkan kalau Mbak Siti guru, misalkan kayak Mbak Nunung tadi, kepengennya kan guru bahasa Inggris, otomatis menguasai dong tentang bahasa Inggris. Ya udah, kan otomatis ada ide terus setiap hari ya, karena memang itu yang dilakukan kan. Mungkin referensinya cuman kayak gimana ya kemasan kontennya gitu ya Mbak Nunung ya. Kalau materi-materi kan udah ada ya, tapi gimana ya caranya bikin video yang kayak apa ya gitu. Seperti itu, ide konten. Makanya kita rajin riset
Jadi kalau teman-teman lihat tuh jangan sekedar ngelihat hiburan ya sambil ketawa-ketawa gitu. Nah, iya bisa. Kalau kepala sekolah berarti Mbak Siti kepengennya konten tentang apa? Kalau misalkan saya tadi tentang gimana belajar itu menyenangkan, gimana public speaking itu, tips-tipsnya dan sebagainya. Kalau Mbak Nunung misalkan tentang cara ngajar yang seru, bahasa Inggris, misalkan gitu. Terus orang guru matematika, oh berarti matematika itu bayangan orang sulit ya, gimana ya aku buat mudah gitu kan. Nah berarti kalau kepala sekolah digali dulu apa yang menjadi problem orang-orang yang pengen diketahui dari sebuah profesi kepala sekolah itu apa. Apakah kepala sekolah yang asik, yang seru, yang bisa bikin suasana itu guru-gurunya enak gitu ya, misalkan gitu. Atau daily rutinnya sebagai seorang kepala sekolah tapi juga entrepreneur, berarti membranding diri sebagai wanita multitalenta, misalkan kayak gitu. Apa sudut pandangnya gitu Mbak maksudnya. Jadi ilmu apa yang paling dikuasai yang itu mau kita bagikan. Kayak gitu ya, kurang lebih ya. Jadi memberikan manfaat ke orang itu ngasih solusi apa? Gitu. Edukatornya. Kayak tadi self development-nya tentang apa? Ada yang tentang khusus gimana caranya mental health-nya seorang ibu bisa sehat. Ada, saya punya temen konten kreator nama akunnya Ibu Sehat Mental. Nah, jadi konten dia itu tentang gimana orang supaya nggak stres dengan berbagai macam konten. Tapi intinya itu dia gimana ibu-ibu itu bisa tetap slay gitu. Biar waras. Nah, itu kayak gitu. Kontennya itu. Ibu-ibu juga butuh tetap Tentukan dulu ya, mau apa yang dibagikan Mbak Siti. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Teman-teman sepertinya udah jam 9. Last word lah, apa pesan-pesan dari Mbak Prita, mungkin apa tugasnya, mungkin ya kemana katanya mau bikin. Tugasnya bikin reels ya. Bikin reels, terserah mau ide kontennya itu apa. Di materi ini tadi nanti saya bagikan materinya ya. Mau yang tentang review, mau tentang yang opini, mau tentang apa tadi, mau tutorial atau mau apa itu ya silahkan dibikin aja. Kemasannya terserah. Mau model vlog yang ngomong, mau model daily vlog, model a day in my life, asalkan kita tahu konsepnya, kita nge-share apa, nge-share opini apa, review apa, tutorial apa gitu. Yang mau dibagi ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Astagfirullah. Bentar. Jadi teman-teman nanti bisa bikin video dari empat yang tadi ya, empat hal tadi, nanti dicoba. Nanti di-share ulang lagi tugasnya sama Mbak Prita di grup WA. Seperti itu. Nanti insya Allah kalau udah bikin tugas, linknya di-share lagi kayak kemarin. Ada penilaian, maksudnya bukan penilaian sih, kayak masukan dari Mbak Prita. Bentar, kita tunggu. Mau foto kah? Mau foto bersama? Bentar ya, tapi laptopnya. Silakan teman-teman open cam, yang bisa open cam untuk foto. Soalnya banyak yang nggak ada fotonya. Iya nggak open cam, cuma berempat yang open cam. Mbak Cici pakai laptop nggak? Nggak pakai. HP. Ada yang pakai laptop, teman-teman? Enggak. Yus pakai HP aja, wis. Kita screenshot. Oke, yuk. Nih, halaman pertama nih ada 4 orang. Ada Mbak Nunung, aku, Mbak Cici, sama Teh Irma. Yang kelihatan. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kita ke halaman kedua. Ada Mbak Iha, Mbak Fitri, Mbak Yohana. Oke. Dan ada Kak Min, itu aku.
Ya, nggak ada. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ada Mbak Siti. Screenshot. Oke, sudah. Nanti tinggal digabung. Digabung di story. Oke, silakan Mbak Cici. Terima kasih teman-teman malam ini ya. Semoga nanti bisa sukses bikin video reelsnya. Nggak usah overthinking ya. Kalau misalkan mau konsultasi dulu, Mbak kalau aku bikin ini alurnya kayak gini gimana, itu nggak apa-apa ya di grup ya. Misalkan kayak ada kesulitan pas konsep nggak apa-apa. Tapi kalau mau langsung eksekusi, langsung jadi linknya dikirim, silakan ya. Oke, terima kasih. Pesan dari saya, nggak usah banyakkan mikir, just do it aja. Ya, sip. Jadi nanti teman-teman malam ini mikir dulu temanya mau apa, mau bikin kayak gimana. Besok pagi sebelum materinya Mbak Ainun mungkin kita bisa share ulang tugasnya kayak gimana, pengumpulan kayak gimana, kayak gitu aja ya. Jadi benar yang yang dibilang Mbak Prita, nggak usah mikir aneh-aneh gitu. Nanti siapa yang bakal like, kenapa viewernya dikit, jangan mikir kayak gitu. Yang penting bener just do it. Saya juga gitu. Coba deh lihat viewer di reel saya juga ada yang masih 100. Ya udah, yang penting kalau saya niatin gini, saya pengen berbagi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kayak gitu. Jadi jejak digital kan katanya Mbak Prita ya, jejak digital kita tinggalkan yang baik-baik. Masa tinggalkannya yang udah gak zaman baperan, udah gak zaman yang bikin konten-konten yang kalau menurut saya ya nggak tahu lah ininya gitu. Ininya bikin konten yang baik, konten yang bermanfaat, dan saya harap teman-teman juga punya pemikiran yang sama seperti itu. Ya meskipun caranya beda-beda. Konten humor pun ya bermanfaat kan, menghibur orang lain. Ya, konten misalnya mukbang atau tentang makanan, tentang kuliner ya bermanfaat karena ngasih informasi mungkin tempat makan yang mungkin terjangkau atau seperti apa. Traveling juga bermanfaat. Apapun konten itu kan tergantung tangan yang ngolah juga nanti. Jadi kalau ya balik lagi tetap kasih konten yang menginspirasi lainnya, tetap yang bermanfaat. Udah itu dulu malam ini, dibikinkan dulu kontennya dan kita ketemu besok pagi lagi. Terima kasih buat Mbak Prita untuk materinya malam ini. Terima kasih buat semuanya. Ya, selamat istirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Ya, izin live ya. Ya.